Selamat datang kembali di channel Belajar R bersama Coach Ivan. Sesi ke-7, kali ini kita belajar yang namanya variabel. Apa sih itu variabel? Simpel aja. Jadi variabel adalah objek nama. Nah, nama tapi gunanya untuk menyimpan data atau informasi. Nah, data atau informasi ini bisa berupa objek atomik yang udah kita bahas yang lalu, ya, termasuk numerik, karakter, dan logical. Oke. Bisa juga objek yang informasi yang disimpan itu berupa objek yang lebih kompleks, ya, gabungan dari objek-objek atomik ini tadi, ya. Contohnya matriks. Nah, matriks ini sering kali dipakai untuk menyimpan data. Nah, jadi kalau udah SMA ke atas pasti tahu yang namanya matriks, ya. Itu susunan data dalam bentuk persegi, kan, ada baris, ada kolom yang isinya nilai-nilai atomik yang kita bahas tadi. Oke. Kemudian selain untuk menyimpan informasi, ya, kegunaan lain dari variabel ini adalah untuk membuat fungsi baru, ya. Nah, jadi kita udah mulai mencoba untuk mengkreasi fungsi atau mesin baru di R, ya. Jadi fungsi atau mesin ini nanti dibuat dengan menggunakan fungsi atau mesin yang udah ada di R, ya, yang kita pelajarin yang lalu itu. Jadi udah ada kayak mesin-mesin mininya, ya, yang udah ada di R. Nah, ini kita bisa memanfaatkan untuk membuat fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Oke. Tapi hari ini kita bahas fungsi yang sederhana saja. Oke. Jadi variabel itu akan digunakan untuk menjadi input maupun output bagi fungsi. Jadi itu peranan variabel dalam mengkonstruksi fungsi. Jadi memberi nama, input, dan outputnya. Oke. Ke monitor saja langsung. Oke. Jadi untuk bagaimana kita mengkreasi variabel. Nah, waktu membuat suatu variabel itu biasanya kita memberikan nilainya langsung, ya. Ya, nilainya bisa berupa numerik, karakter, atau logical. Contoh di sini menggunakan nilai numerik. Oke. Jadi untuk menginisiasi suatu variabel, ya, di R itu kita menggunakan tanda sama dengan, ya. Ini salah satu cara aja. Nanti ada dua cara, ya. Cara lainnya adalah dengan menggunakan tanda yang saya istilahkan penyematan, tanda penyematan. Jadi kurang dari minus. Ini satu kesatuan dan disebut tanda penyematan. Oke. Jadi ada dua cara. Nah, tapi ada suatu hal, saya juga nggak terlalu paham detailnya, tapi dibilangnya katanya yang paling aman adalah membuat variabel itu paling aman dengan menggunakan tanda penyematan, karena nanti bisa terjadi error, ya, programnya error nanti kalau kita pakai tanda sama dengan. Oke, jadi sekali lagi lebih safe pakai tanda penyematan ini, ya. Dan ya sama dengan, ya nantinya ujungnya ya pakai intuisi aja apakah safe apa enggak, ya, aman apa enggak untuk menggunakan tanda sama dengan. Oke. Jadi ini sederhana aja, kita membuat variabel X yang nilainya 1, ya, 1 dalam konteks numerik. Kita cek nilainya dari X, ya. Nah, variabel kan kalau di matematik istilah lainnya itu apa sih? Peubah, kan. Jadi ya sama di R. Jadi nilai variabel X ini bisa kita ubah nilainya. Jadi
mengubahkan sesuatu yang bisa berubah-ubah nilainya. Oke, ya mungkin karena kita butuh update nilainya ya. Jadi butuh pembaharuan nilai dari variabelnya, jadi kita ubah. Oke. Oke, jadi ini dicek lagi, nanti kita cek nilainya akan di istilahnya override ya, ditimpa. Oke, kita cek di R gimana. Oke, jadi ini seperti yang kita harapkan, X akan menyimpan nilai 1 dan X di sini diubah menjadi 5 dan X akan menyimpan nilai 5 secara numerik. Oke, ini ya kalau dengan tanda penyematan sama, jadi ya secara prinsip sama dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya ya. Inisialisasi ya, kemudian kita bisa ubah nilainya ya, dan kita cek untuk masing-masing prosedur. Oke, jadi yang sebelumnya X bernilai ayam ya dalam konteks karakter, sekarang berikutnya menjadi sapi ya dalam konteks karakter. Oke, itu jadi gampang kan untuk menyematkan, menginisiasi maupun mengubah nilai suatu variabel ya. Tapi ini ya gampang untuk objek atomik. Nanti kadang-kadang kita bakal bingung untuk yang objek-objek yang lebih kompleks sebenarnya ya. Jadi itu nanti kita bahasnya. Oke, kemudian catatan mengenai variabel sebagai penyimpan informasi. Jadi oke, ini catatan yang penting. Jadi kalau kita melakukan pengolahan terhadap suatu variabel dengan menggunakan suatu fungsi ya, suatu fungsi atau mesin di R, nah itu nilai dari variabel tersebut akan secara otomatis diolah ya, bukan nama variabelnya. Jadi yang diolah secara otomatis oleh fungsi adalah nilai yang disematkan ke variabel tersebut. Oke, jadi kalau misalnya contoh objek numerik kita X sematkan 10 ya, beri nilai 10, maka X tambah 5 ya, secara ya gamblang harapan kita adalah 15. Oke. Kemudian kalau pesan berbunyi hi again dan kita cuma mau ambil 2 huruf pertamanya, hasilnya akan berupa hi. Oke. Jadi di sini variabel akan otomatis diolah nilainya ya, bukan namanya. Oke. Nah, ini mengenai penamaan variabel. Jadi dalam menamakan variabel ya, biasanya kita tidak menamai simbol atau tidak memberi nama dengan fungsi-fungsi umum di R ya. Seperti yang kita udah pelajarin ya, kayak ini tadi substring, apalagi berikutnya ya ada sum, main, sort ya untuk mengurutkan ini untuk menghitung rata-rata, ini untuk menjumlahkan total angka-angka yang ada ya, bilangan-bilangan yang ada. Oke, sqrt mencari akar kuadrat. Nah, itu nama-nama fungsi yang umum di R, jangan dipakai ya. Tapi umumnya gampang kita untuk memperoleh penamaan karena nama suatu variabel itu umumnya kita pilih sedemikian sehingga mudah dimengerti juga dalam konteks pengolahan fungsinya ya, dan biasanya jarang untuk ya bentrok dengan nama-nama yang disebutkan ini tadi. Oke. Jadi kita ya secara umum nanti sering menggunakan angka, tanda titik atau tanda underscore ya untuk membuat nama variabel. Nah, contohnya ada di bawah ini, saya menggunakan tanda titik. Jadi X ini mungkin ya seseorang gitu. Nah, kita mau tahu menyimpan informasi tinggi maupun berat badannya. Nah, itu kita pakai X titik tinggi dengan X titik berat. Dan kemudian suatu saat kita mau menghitung body mass index atau BMI-nya ya. Body mass index ini penting dalam kesehatan ya.
untuk orang sakit diabetes dan sebagainya. Oke, jadi itu. Nah, ini adalah yang di kanan ini adalah formula yang digunakan untuk menghitung BMI ini tadi, ya. Dan nanti kalau satuannya kan kita lihat yang atas ini kilogram dan yang bawah meter. Jadi karena di sini ada kuadrat, satuannya adalah kilogram per meter kuadrat. Oke, jadi ini formula untuk menghitung BMI, dan nilai-nilai ini untuk CX kita udah ada, jadi kita tinggal olah, ya. Ini kan fungsi juga kan, pembagian ini fungsi kan secara implisit di sini. Oke, kita blok, dan ini akan mendapatkan hasilnya BMI-nya berapa, CX. Ya mungkin kalau mau lebih spesifik kita bisa tulis x.bmi, ya. Jadi kita tahu si BMI yang kita hitung itu untuk CX. Oke, itu contoh penggunaan penamaan variabel yang membuat kita kayak making sense, lebih mudah menginterpretasi atau memahami konteks yang sedang dibahas, ya, atau dikerjakan. Oke, kemudian nah ini yang tadi saya bilang, variabel digunakan sebagai input maupun output saat membuat suatu fungsi, ya. Nanti kita belajar lebih banyak tentang fungsi khusus, ya. Jadi prinsipnya waktu untuk mengkonstruksi fungsi ada nama fungsinya, fname di sini. Oke, kemudian ini harus diketik, jadi nama fungsinya kita sematkan dengan suatu urutan perintah, ya, di sini. Nah, adanya ini tulisan ini wajib, nggak bisa seperti ini wajib juga. Ini wajib ditulis, ini wajib tanda buka kurung, tutup kurungnya. Nah, yang di sini di dalamnya yang bisa beda-beda. Oke, buka kurung, tutup kurungnya bisa ada, bisa nggak ada. Nanti dengan latihan-latihan yang ada itu nanti terbiasa kapan mesti ada tanda buka kurung kurawal, ya. Ini ya, beda dengan kurungnya nih. Oke, kurung kurawal, tutup kurung kurawal ini nanti bisa ada, bisa nggak ada, tergantung ini. Biasanya kita tiadakan kalau perintahnya cuma satu. Oke. Nah, kemudian di bagian akhir ini, ya, return. Jadi ya yang kita keluarin nilainya dari output dari fungsi ini, ya. Ini maksudnya untuk menyatakan fungsi ini tolong keluarin hasilnya ke pengguna gitu. Jadi ya ini nilai yang akan dikeluarinnya adalah nilai yang disematkan ke variabel outputnya. Oke. Nah, mungkin agak sulit mencernanya, pelan-pelan saja. Jadi ingat, fungsi itu menerima input dan mengeluarkan output, ya. Dan di dalam suatu fungsi, ya kayak mesin-mesin, ada instruksi khusus kan yang dijalankan, ya, untuk mencapai hasil tertentu, ya, outputnya. Nah, outputnya ini biasanya disimpan dalam suatu variabel. Nah, variabel outputnya itu yang kita tulis di sini. Kita tidak secara eksplisit menentukan nilai dari variabel tersebut, ya, karena fungsi ini kan mesin, jadi kita harapkan ya dia bisa mengolah banyak macam objek kan, nggak cuma spesifik objek tertentu gitu kan. Maksudnya kayak angka, ya nggak cuma angka 1 sampai 5 aja yang bisa diolah, tapi juga 100 dan sebagainya, ya, 100 sampai 1000 dan sebagainya. Nah, jadi mesinnya itu makanya penamaan variabel itu penting untuk mengeneralisasi inputnya, ya, input dari suatu variabel. Input dari suatu fungsi. Oke. Ya sama dengan output, ya. Jadi itu sebagai contohnya. Nah, ya kita buat fungsi yang sederhana aja dan gunakan fungsi-fungsi dasar yang udah ada di R. Nah, yang sederhana yang saya kasih contohnya di sini, membuat fungsi yang kita namakan akar kuadrat, ya.
ini wajib ditulis. Dan kemudian akar kuadrat itu apa sih inputnya? Biasanya bilangan positif ya. Mungkin lebih tepatnya bilangan non negatif ya, karena 0 boleh kan ya dihitung. Oke. Kita Ctrl C dan ini kita ganti dengan jadi 0 kan boleh, jadi ya kalau bilangan positif 0 nggak termasuk. Jadi kita ganti di sini bilangan non negatif. Ini wajib. Nah ini wajib opsional, tapi dalam hal ini karena ada lebih dari satu baris perintah, kita pastikan ada buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawalnya. Kemudian baris pertama ini menyatakan perhitungannya. Ya kalau akar kan kemarin udah dibahas adalah pangkat setengah. Jadi ya pangkat setengah dari bilangan non negatif yang kita berikan ya. Dan itu kita simpan dalam variabel yang namanya hasil. Dan ini kita outputkan dari mesin ini ya, yang kita buat. Jadi kalau ini kita blok ya. Oke. Sekarang kita mempunyai suatu fungsi yang bisa menghitung akar kuadrat. Jadi di blok Ctrl R dan hasilnya kita bisa lihat akar dari 9 3, akar dari 100 10. Oke. Nah ini kalau cara cepat untuk cara yang lebih ringkas untuk membuat fungsi ini saya tunjukkan. Itu adalah dengan bisa dibuat tanpa buka dan tutup kurung. Jadi langsung saja di sini. Ini tidak perlu semua. Jadi langsung seperti ini. Jadi langsung satu baris perintah dan inilah baris perintahnya, dan ini langsung di output oleh R akan mengerti ini adalah langsung jadi output dari fungsi ini. Oke, kita tes ini. Mungkin kita namakan akar aja ya supaya beda dengan nama fungsi sebelumnya. Kita blok Ctrl R. Oke, jadi kita cek apakah akar nah ini nggak bisa ditulis pakai huruf besar ya, harus sama namanya, sensitif dengan huruf besar atau kecil. Oke, misalnya akar dari 4. Oke, ya sama ya, bisa menghitung nilai akar dari 225. Oke, 15 ya. Oke, jadi itu kegunaan variabel yang lain adalah mengkonstruksi fungsi ya atau mesin. Nah, oke, sebagai kesimpulan akhir dari sesi ini adalah kita sudah belajar mengenai variabel ya. Dan variabel kegunaannya sekali lagi menyimpan informasi atau data dan untuk membuat mesin baru ya. Jadi dengan pemahaman mengenai variabel ini ya, kita bisa membuat mesin-mesin yang lebih kompleks ya nanti, dan itu akan jauh menyenangkan ya. Maksudnya jadi apa ya, kita bisa berimajinasi macam-macam dan membuat mesin-mesin baru. Nah, membuat mesin-mesin baru ini sama kayak main Lego kan, membuat objek yang lebih kompleks dari objek-objek yang lebih sederhana ya. Jadi membuat fungsi ini ya sama tadi kan, kita membuat fungsi baru dengan fungsi-fungsi sederhana yang ada ya. Jadi itu nanti kita manfaatkan. Oke. Ya, untuk objek ini juga objek numerik
karakter dan logical, itu nanti kita juga bisa mengkreasi objek-objek yang lebih kompleks lagi. Nah, dengan selesainya sesi ketujuh ini, siap-siap untuk menghadapi uh, objek-objek yang lebih kompleks. Oke, itu pesannya. Terima kasih.